Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan dari XRP, teman-teman. Jadi XRP dalam 24 jam ini mengalami koreksi sebesar 1,32%, diperdagangkan di angka 1,87 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP ini ada di angka 114,33 miliar US dollar, menempati peringkat kelima di coin market cap. Sementara untuk volume 24 jam dari XRP ini mengalami kenaikan 210%, ada di angka 3,08 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat di sini untuk supply maksimal 100 miliar XRP, supply yang beredar ini baru ada di angka 60,85 miliar XRP. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi kita lihat di sini 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018, XRP ini sempat menembus harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini di angka 1,87 US dollar, ini berarti sedang diskon 51% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan melihat untuk beberapa update informasi terbaru mengenai XRP. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan di TLDR-nya. Jadi XRP ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun pasar secara umum sedang mengalami tekanan dengan sinyal on-chain dan aliran institusional yang mengindikasikan kemungkinan perubahan arah, teman-teman. Jadi ada beberapa berita terbaru. Ini pertanggal 26 Januari 2026. Jadi data on-chain menunjukkan bahwa jumlah XRP yang dibakar sebagai biaya transaksi itu meningkat sekitar 1% pada tanggal 25 Januari, mencapai sekitar 400 XRP, teman-teman. Jadi kenaikan ini terjadi setelah beberapa hari aktivitas jaringan yang rendah dan saat harga XRP sedang turun. Jadi tingkat pembakaran itu sering dianggap sebagai indikator penggunaan jaringan dan bisa menunjukkan apakah token secara permanen dihapus dari peredaran yang dapat mengurangi tekanan jual, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah sinyal positif yang hati-hati untuk XRP karena menunjukkan aktivitas jaringan mulai meningkat dan tekanan jual kemungkinan akan berkurang karena pengguna menahan atau menggunakan XRP untuk transaksi. Namun dampaknya dibatasi oleh metrik lain yang lemah seperti adanya penurunan volume perdagangan sebesar 26% yang menunjukkan partisipasi pasar secara keseluruhan itu masih rendah, teman-teman. Kemudian untuk informasi berikutnya ada rotasi modal ke XRP dan Solana. Jadi data aliran ETF terbaru mengungkapkan adanya rotasi modal institusional yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. ETF Bitcoin dan Ethereum ini mengalami arus keluar besar sebesar 103,5 juta US dollar dan 41,7 juta US dollar. Sementara untuk ETF XRP ini malah menarik arus masuk sebesar 3,4 juta US dollar, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa investor itu sedang menyeimbangkan ulang portofolio mereka ke aset yang dianggap memiliki narasi pertumbuhan yang lebih jelas atau memiliki keuntungan regulasi. Apa artinya ini? Ini kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah sebuah kabar baik untuk XRP
karena mencerminkan minat institusional yang terukur dan strategis berbeda dengan hype yang didorong oleh investor retail. Jadi arus masuk ini didasarkan pada kejelasan regulasi XRP dan perannya dalam infrastruktur pembayaran. Dan ini akan menjadikannya altcoin defensif dengan potensi kenaikan asimetris di pasar yang semakin matang, teman-teman. Jadi itulah beberapa informasi tentang XRP. Nah, kemudian kita akan lihat tren hari ini, teman-teman. Jadi walaupun ada aliran dana masuk secara ETF, tetapi secara tren kita lihat untuk di time frame hari, teman-teman, ini trennya masih tren penurunan karena harga kita lihat masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Ini secara jangka pendek trennya masih tren penurunan. Kemudian coba kita cek secara jangka panjang. Secara jangka panjang juga trennya masih tren penurunan, teman-teman, karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari. Ini garis kuning adalah EMA 200, teman-teman. Jadi harga masih berada di bawah EMA 200 hari. Jadi secara jangka panjang dan jangka pendek ini tren dari XRP masih menunjukkan tren penurunan, teman-teman. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView, ini di market Binance, XRP mengalami kenaikan 2,41%, diperdagangkan di angka 1,88 US dollar, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini sinyalnya masih strong sell, teman-teman. Artinya masih lebih dominan posisi penjual dibandingkan pembeli. Kemudian untuk indikator yang masuk dalam kategori osilator, ini sinyalnya netral. Kemudian kalau moving average kita gabungkan dengan osilator, maka hasilnya adalah sinyal sell untuk hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini 14 indikator menunjukkan sinyal penjualan. Ini teman-teman perhatikan di sini untuk EMA 50, SMA 30 ini hampir semua menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Jadi 14 indikator menunjukkan sinyal penjualan, 8 indikator menunjukkan sinyal netral, dan 4 indikator menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Jadi masih lebih didominasi oleh penjual, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.